Pembacaan Alkitab setahun untuk 30 Januari. Amsal 1 ayat 1 hingga 7. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hal yang kita pelajari dari pembacaan Amsal ini adalah mengajarkan tentang bagaimana menjalani hidup yang seharusnya. Isi dari Amsal adalah nasihat yang pragmatis dan bijaksana yang dipelajari dari pengalaman untuk seumur hidup. Melalui Amsal, kita dapat mencapai kebijaksanaan dan kedisiplinan, dua hal penting dalam aspek kehidupan, yang mana tidak akan dapat dicapai hanya dalam sekejap mata. Amsal juga akan mengarahkan hidup ke jalan yang benar, karena kebijaksanaan adalah seni pengendalian dalam masa sulit, masa pencobaan, atau dalam masa suka atau berkat dalam hidup. Hidup dengan benar dalam kondisi apapun. Perjanjian Baru, Matius 12 ayat 22 hingga 45. Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga isi bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu. Katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan dapat diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Setiap orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya. Yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan.
pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatinya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Renungan yang kita peroleh dari pembacaan ayat dari Perjanjian Baru adalah, baiklah kita mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik dan memikirkan pikiran yang baik, mengucapkan kata-kata yang baik, sehingga kita dapat menghasilkan buah yang baik pula. Bagaimana Yesus berkata, yang keluar dari hati dan dari mulut yang berbicara. Orang baik membawa hal-hal yang baik dan kebaikan yang disimpan di dalam dirinya. Dan orang jahat membawa hal-hal jahat keluar dari kejahatan yang tersimpan di dalam mulutnya. Kita tidak dapat mengubah pola pikir kita sendiri. Kita membutuhkan bantuan Roh Kudus mengisi hati kita dan dengan kasih dan buah yang baik. Seringkali orang merasa khawatir bahwa mereka telah melakukan dosa yang tidak termaafkan. Namun jika kita khawatir akan hal itu, maka hampir pasti kita belum melakukannya. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni jika kita bertobat dan meminta pengampunan dari Tuhan. Satu-satunya dosa yang tidak dapat diampuni adalah ketika kita menolak untuk bertobat dan berbalik kepada Kristus. Dengan demikian kita menolak Roh Kudus sepanjang hidup kita. Yesus menggunakan deskripsi tentang bagaimana roh jahat bekerja untuk memperingatkan bahaya kembali kepada kehidupan lama setelah dipulihkan atau setelah bertobat. Yesus memperingatkan bahwa ketika orang-orang kembali ke dosa yang lama, mereka akan lebih sering melakukannya, bahkan akan lebih kuat lagi.
sehingga kondisinya akan lebih buruk. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah contoh dari hal ini. Mereka telah melihat banyak tanda-tanda ajaib dari Yesus, tetapi mereka menolak untuk mengakui bahwa kuasa Yesus adalah karya Roh Kudus. Seolah-olah mereka menempatkan Yesus di bawah pemeriksaan. Namun jawaban Yesus membalikkan kata-kata mereka. Ia membandingkan dirinya dengan para nabi perjanjian lama seperti Yunus. Yesus mengacu pada apa yang akan segera terjadi. Kematian dan kebangkitannya 3 hari kemudian. Ratu dari Selatan, sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Yesus memberikan 2 studi kasus dari perjanjian lama untuk menunjukkan bahwa orang-orang Farisi sudah cukup memiliki bukti. Pertama, ketika Yunus berkhotbah kepada orang Niniwe, Yunus mengubah hidup mereka. Sementara Yesus lebih besar dari Yunus. Kedua, Ratu Sheba mengakui kebijaksanaan Salomo. Kebijaksanaan Yesus pun lebih besar daripada Salomo. Mereka dan kita tidak perlu bukti lebih lagi. Hal ini dikarenakan oleh kehadiran Roh Kudus yang menyingkirkan kekuatan iblis. Lawanlah pencobaan dalam kehidupan sehari-hari untuk melawan kejahatan dan mintalah untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Ujilah hati kita. Apakah hati kita sudah baik sehingga apa yang keluar dari mulut kita juga baik? Hal yang perlu kita renungkan dari pengajaran ini adalah tentang mengejar keintiman. Beberapa oknum berbahaya telah memutarbalikkan firman Yesus untuk mengajarkan bahwa menjadi Kristen berarti memutuskan hubungan dengan keluarga. Ini tidak hanya berbahaya tetapi juga tidak alkitabiah. Sebagaimana perintah kelima dalam hukum kitab Taurat adalah hormatilah ayah dan ibumu. Dalam perjanjian baru kita diberitahu bahwa jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apabila seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. 1 Timotius 5 ayat 8. Namun Yesus menunjukkan bahwa ada hal yang lebih penting daripada hubungan dengan keluarga. Panggilan tertinggi Anda adalah hubungan yang karib dengan Yesus. Melakukan kehendak Bapa. Karena begitu banyak orang lebih peduli kepada keluarga mereka, kepada kepentingan keluarga mereka, daripada kepentingan Bapa. Yesus berkata, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa di sorga, dialah saudaranya Yesus. Firman ini berbicara mengenai keintiman dan hubungan yang dalam dengan Bapa. Kita pun dapat memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Yesus. Tinggallah di dalamnya setiap hari, dan segala potensi kita pasti Tuhan akan maksimalkan. Demikian renungan firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberkati.